Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Yani, Prodi Pendidikan Geografi B, Universitas Negeri Makassar. Sini saya akan menjelaskan alat tedeloid. Kita harus tahu pengertian tedeloid. Tedeloid adalah instrumen atau alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar dinamakan sudut horizontal, dan sudut tegak yang dinamakan sudut vertikal. Bagian tedeloid dan fungsinya yaitu pembantu visir, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target untuk membantu pembidikan secara kasar. Kedua, lensa objektif, berfungsi untuk menangkap bayangan objek atau target. Lensa positifnya memberikan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. 3. Klem atau sumbu dua berfungsi untuk pengunci sumbu dua. Sumbu dua berfungsi sebagai poros putaran teropong terhadap sumbu putaran horizontal. Kelima, nivå teropong digunakan untuk membentuk garis bidik mendatar. Pada kebanyakan tedeloid yang baru, nivå teropong sudah tidak ada lagi. Keenam, ronsel lensa tengah berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci, membantu menempatkan bidikan ke target. 7. Reflektor sinar berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkan ke mikroskop pembacaan lingkaran horizontal sehingga bisa terbaca. Kedelapan, mikroskop bacaan lingkaran horizontal A berfungsi sebagai tempat pembacaan arah horizontal. 9. Skrup penggerak halus alhadidate horizontal berfungsi menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan pada saat klem horizontal terkunci. 10. Pergerakan halus limbus berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus terkunci, membentuk menempatkan bidikan ke target. Skrup penyetel ABC berfungsi untuk menyeimbangkan nivå kotak guna pembuatan sumbu satu vertikal. 12. Plat dasaran atau tatakan sebagai plat penyangga seluruh bagian alat. 13. Kepala statif merupakan bagian dari statif tempat dudukan pesawat tedeloid. Yang ke-14 itu kaki statif, bagian dari statif alat yang digunakan untuk berdirinya pesawat tedeloid. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi supaya kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar pesa. 15. Penggantung unting-unting digunakan untuk memasang tali unting-unting. 16. Buat instrumen pengancang antara pesawat tedeloid dan statif. Nivå alhadidate horizontal digunakan untuk membuat sumbu satu vertikal secara halus setelah dilakukan pendekatan dengan nivå kotak. 18. Skrup koreksi nivå alhadidate horizontal berfungsi menyeimbangkan nivå alhadidate horizontal buat tidak jatuh. 19. Mikroskop pembuat lingkaran horizontal B. Mikroskop yang digunakan untuk membaca sudut lingkaran horizontal. 20. Skrup pergerakan halus vertikal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah vertikal secara perlahan pada saat klem teropong dikunci. 21. Lensa okular. Lensa negatif sebagai lensa mata. Ring pelindung diafragma berfungsi sebagai pelindung diafragma. Mikroskop pembaca lingkaran vertikal berfungsi sebagai tempat pembacaan lingkaran vertikal. Tabung sinar membantu menyinari lingkaran. Piringan lingkaran vertikal adalah piringan dari metal atau kaca tempat skala lingkaran-lingkaran ini berputar bersama teropong dan dilindungi oleh alhadidate vertikal. Langkah-langkah penggunaan tedeloid. Siapkan tedeloid, statif, dan ialon. Pertama, dirikan statif, kemudian buka kaki statifnya, tancapkan ke tanah agar statif kuat. Seperti ini
statif yang harus berdiri kuat. Pasang tedolit di atas kepala statif, kunci tedolit agar tedolit kuat berdirinya. Kemudian arahkan. Kedua, lihat gelembung nifo yang ditunjuk adalah gelembung nifo apakah sudah berada di tengah lingkaran atau belum. Jika belum, gunakan skrup untuk mengatur nifonya ke tengah ya. Ya, gelembung nifonya sudah ke tengah. Gelembung nifo di atas biasanya sudah mengikuti gelembung nifo yang ada di tengah. Sekarang saatnya untuk mengonkan tedolit, setidaknya tekan tombol warna hijau ya guys. Nah, yang muncul itu adalah sudut horizontal jika kita harus mencari sudut 0 derajat yang dengan cara memutar tedolignya. Nah, jika sudah mendekat sudut derajat, kunci pengunci tengahnya, gunakan penggerak halus untuk mendapatkan sudut 0 derajat. Ya, sedang digerakkan itu adalah kunci dan pergerakan halusnya ya guys. Setelah mendapatkan sudut derajat, tekan hold untuk sudut tetap, kemudian tekan RL. Caranya gerakan teropong naik turun. Jika sudah mendekat 90 derajat, kunci pengunci teropong lalu tepatkan dengan pergerakan. Ini adalah tahapan yang susah ya guys, mohon bersabar ya. Setelah itu ingat perputaran searah jarum jam loh, wajib dan mutlak. Bidik teropong, jika teropong tidak jelas, burukan gelar pada yang teropong warna hitam ya guys. Lakukan bidikan. Lihat pada layar tedolignya. Siap-siap kita bakalan nge-zoom penampakannya guys. Ya, itu dia. Benar, nyalakan yang dibidik guys. Mengolah data tedolit cara datar. D sama dengan BA dikurang BB dikurang 100 sin V pangkat 2. Keterangan BA adalah batas atas, BB adalah batas bawah, V adalah sudut vertikal. Elevasi titik target. H sama dengan TAG 90 dikurang V dikali D ditambah IH dikurang TH. Keterangan XD sama dengan jarak datar, IH sama tinggi alat, TH sama dengan tinggi target. 90 derajat adalah sudut vertikal normal teropong ukur. Jarak miring S sama dengan BA dikurang BB dikurang 100 sin V.
BA sama dengan batas atas, BB sama dengan batas bawah, V sama dengan sudut